Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundal Hakim, Prodi Sistem Informasi PVJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas praktikum 3 pada mata kuliah pemrograman berbasis piranti bergerak. Mana tugas tersebut adalah untuk membuat proyek baru yang menampilkan data API online atau API nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia dengan mengambil data dari API online CoinLore ini. Kemudian membuat tampilan aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut, yang mana di sini terdapat refresh button, dan di bawahnya terdapat list atau atribut kolom field untuk rank, dan di sini juga terdapat name dan simbol, dan juga price USD, harga per dolar kalau tidak salah. Langsung saja di sini saya akan membuka untuk data JSON-nya terlebih dahulu, kurang lebih seperti ini, dan ini akan terupdate secara berkala kalau tidak salah setiap 2 menit atau 1 menit. Di sini saya telah membuka dokumentasinya juga, yang mana untuk CoinLore sendiri memiliki beberapa endpoint. Di sini terdapat API global, kemudian API tickers, ticker ID dan sebagainya. Mana untuk API tickers ini sebagaimana yang terdapat pada panduan. Nah, kemudian adapun untuk ticker sendiri, di sini terdapat beberapa parameter yang dapat di fetch, yaitu atau di get, seperti start dan juga limit, yang mana hanya akan membatasi request data per request. Baik, yang mana itu sangat berfungsi untuk Ion Infinite Scroll ini. Jadi di sini saya akan menggunakan Ion Infinite Scroll untuk membatasi data yang ditampilkan. Kurang lebih seperti ini. Sini limitnya 50 item atau 50 data, dan jika di scroll sampai bawah maka akan melakukan request kembali. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk CoinLore di sini juga tidak memiliki library tersendiri untuk JS. Jadi mungkin nanti saya akan melakukan fetch data manual, secara manual menggunakan library dari Axios. Kalau di Flutter itu ada namanya Dio. HTTP request biasa juga ada. Di sini akan saya install terlebih dahulu. Dan untuk fungsi dan juga untuk fungsi infinite scroll dan generate item di sini nanti akan saya ubah untuk melakukan fetch data. Baik, di sini sudah. Dan mungkin saya akan buat scriptnya terlebih dahulu. Sini dapat langsung importkan untuk Axios. Dan untuk modelnya sendiri, item seperti ini juga bisa. Dan di sini saya tidak menggunakan reaktif, melainkan menggunakan ref dan on mounted seperti ini. Dan di sini juga terdapat ref. Di sini juga terdapat variabel untuk page halaman untuk parameter start tadi. Dan di sini ada limit
seperti ini ya. Dan untuk fungsinya sendiri mungkin ini untuk fungsi untuk fetch data, dan berarti ini respon itu menggunakan di sini menggunakan asinkronus karena ini berfungsi untuk melakukan get data. Untuk base URL nya ini, kemudian parameternya di sini terdapat start yang mengambil dari dan ada limit yaitu 20. Baik, sudah untuk variabel respon, dan di sini saya tidak menggunakan try catch karena cukup sederhana, hanya melakukan get data. Dia hanya perlu kondisional atau null kondisional. Jika datanya tidak nol, maka baru di push ke variable item. Dan di sini sudah ditampilkan, mungkin nanti saya perbaiki. Dan jika nol, maka hanya menampilkan warna sederhana seperti ini saja. Baik, sudah. Sepertinya tidak perlu on mounted, tapi di sini tetap akan saya buat kan untuk on mountednya. Generate item seperti ini, karena sebetulnya di sini juga sudah dipanggil. Sebetulnya di sini sudah dipanggil, jadi tidak memerlukan on mounted juga tidak mengapa, tapi tetap akan saya gunakan on mounted. Dan untuk fungsi infinite scroll sendiri, sini tetap menggunakan asinkronus karena akan melakukan generate data, generate item. Nah, lebih seperti ini. Kita coba. Nah, sudah. Untuk fungsi infinite scroll-nya sudah berhasil, dan fetch data juga sudah berhasil. Ini tinggal di sini akan saya perbaiki. Sedikit dengan menambahkan ion page. Kemudian di sini ada untuk header atau toolbar.
Baik, sudah. Dan untuk ion kontennya sini mungkin seperti ini tidak perlu. Baik, sudah. Sini saya pindahkan ke atas. Baik, sudah terlihat seperti pada pertemuan sebelumnya. Dan untuk datanya nanti akan ditampilkan di dalam list seperti ini, kemudian di dalam grid menggunakan kolom dan row. Tapi sebelum itu di sini saya akan membuat ion refresher seperti ini. Nah, sebagai pengganti refresh button yang terdapat pada panduan. Itu dapat menggunakan sini contohnya ion refresher. Kemudian yang ini dalam ion content. Baik, kurang lebih seperti ini untuk ion refresher dan ion infinite scroll. Kurang lebih seperti ini. Untuk fungsinya juga saya rasa sama, tidak berbeda jauh. Ya, kurang lebih seperti ini ion refresher. Fungsinya mungkin tidak boleh sama. Seperti ini. Ya. Dan jika di refresh akan mengambil data baru. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk mengikuti tampilan pada panduan, di sini saya akan menggunakan ion grid yang ini. Mungkin perlu diimport terlebih dahulu. Kemudian ada ion column dan juga ion row seperti ini.
Ya, kurang lebih seperti ini. Sini sudah. Baik, sudah terlihat sesuai dengan yang terdapat pada panduan. Ya. Dan di sini ketika ketika data ditampilkan berkelipatan 20, jika di scroll ke bawah maka akan menampilkan infinite scroll fungsi. Kemudian fungsi tersebut akan memanggil data baru. Dan di sini juga terdapat full refresher. Jika ditarik dari atas seperti ini, maka akan menghapus seluruh data dan melakukan fetch data kembali, sehingga data akan diperbarui. Sementara di Flutter dapat menggunakan seperti state management, jadi tidak perlu menghapus data, hanya perlu memanggil fetch management atau memanggil state management terbaru. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Baik, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.